Halo, oke, ini video untuk installation guide-nya ya. Ini coba saya rangkum urutannya ya, untuk mempermudah ini biar lebih mudah dipahami. Yang pertama untuk wiringnya, jadi ini sudah kita bahas di video pertama dan kedua ya, video sebelumnya maksudnya. Jadi wiringnya dari Arduino, kemudian di situ ada Ethernet Shield dan converter ES385. Sudah ada di video pertama, jadi kita lewati untuk yang ini. Kemudian upload sket di Arduino IDE. Jadi nanti silakan download di repo saya. Nanti setelah di download filenya akan seperti ini. Ini belum saya upload untuk sekarang, nanti setelah buat video mungkin saya upload. Nanti silakan buka di kode Arduino ini, kemudian buka dengan Arduino IDE. Kemudian sesuaikan untuk tipe Arduino dan COM-nya. Ini sudah saya punya saya, Arduino di COM 13. Yang di sini yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah IP-nya. Jadi untuk sementara gunakan IP default ini, nanti untuk perubahan-perubahan setting kita bahas di belakang ya. Jadi sementara IP-nya adalah ini untuk IP Arduino-nya, kemudian IP servernya adalah ini, seperti itu. Terus silahkan upload ke Arduino. Oh ya, untuk upload jangan lupa dicabut untuk port 0 dan 1 di RxTX yang arah ke converter. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Oke, selesai mengunggah. Kemudian yang kedua adalah install servernya. Di sini saya menggunakan PHP dan MySQL. Ini saya pakai Exam. Yang saya gunakan adalah Exam versi 714. Oke, setelah diinstal, nanti kita buat database. Setelah diinstal, kita buat database. Nanti silahkan masuk di folder database. Di sini ada master matter.sql. Ini dibuka pakai Notepad++ saja. Terus untuk database ini saya menggunakan aplikasi ya di SQL. Silahkan connect ke examnya. Untuk exam instalasi dan koneksi database bisa dicari di internet, sudah banyak yang bikin tutorial ya. Nanti saya hapus dulu ya, tadi sudah coba. Nanti silahkan script SQL yang tadi dipaste di sini, kemudian di run seperti itu. Terus kita klik refresh. Nah, di sini akan muncul database namanya Matter. Nah, nanti kita bahas di belakang untuk isinya ya. Ini kita bahas untuk step by step untuk instalasi dulu biar mudah dimengerti. Terus setelah itu masukkan kode PHP-nya. Jadi di sini ada folder kode PHP. Ini silahkan di copy semua. Terus silahkan masuk ke htdocs. Ini folder PHP untuk examnya. Jadi kalau defaultnya dia biasanya di C exam htdocs seperti itu. Karena ini komputer saya sudah saya pindah, jadi lokasinya berubah. Nanti silahkan buat, ini harusnya kosong kalau belum ada aplikasi apapun. Nanti silahkan buat folder namanya Matter. Ini sementara diikutin dulu aja karena untuk setting perubahan nanti kita bahas di belakang ya. Setelah itu masuk ke folder Matter tadi, kemudian paste yang kode PHP tadi seperti ini. Oke, kalau sudah silahkan cek di IP yang terakhir, change IP. Jadi ini secara untuk komunikasinya dari Arduino itu dari apa namanya Ethernet Shield-nya ini langsung masuk ke komputer saya yang untuk sekarang ya. Jadi silakan ganti IP komputernya karena komputer saya ini sebagai server menjadi IP untuk servernya tadi yang
di sini, IP-nya yang ini IP servernya. Jadi kita masuk di setting IP, kemudian di Ethernetnya, jadi untuk LAN-nya, silahkan setting IP-nya seperti ini, 10.735.100. Ini sesuai dengan IP yang di Arduino tadi, yang server Arduino seperti itu. Intinya nanti dari Arduino akan mengirim data ke server ini seperti itu. Oke, kalau sudah, coba kita ping ya. Ini sudah nge-ping saya. Pingnya seperti ini, ping 10.735.101 atau ping ke IP-nya Arduino. Nah, kalau sudah connect seperti ini, kita cek di database-nya apakah sudah masuk. Ini masuk ke raw atau di tabel raw. Ini sudah masuk nih. Ini jam 23.22 sama ya, baru masuk ini. Oke, nanti setelah 15 menit dia akan masuk di sini. Jadi ini adalah rata-rata dari raw ini setelah 15 menit. Jadi urutannya adalah dari Arduino tadi mengirim data ke server, akan dari server tadi scriptnya akan menjalankan prosedur insert record ini. Kalau kita lihat di sini, jadi dia akan mengecek data jika datanya adalah dibagi 15 0, ini mod ini, persennya itu mod atau modulus. Jadi kalau menitnya modulus 15 0, jadi 0, 15, 30, 45, kembalikan 0, dia akan menjalankan prosedur untuk average data yang di raw, kemudian dimasukkan ke dalam rec 15 menit. Jadi setelah tiap 15 menit, ini akan di rata-rata dimasukkan di sini. Kemudian data yang di rec raw ini akan dihapus. Dan yang di rec 15 menit ini, di sini saya hapus tiap setelah 1 tahun. Jadi data di sini disimpan selama 1 tahun, data yang di sini disimpan selama 15 menit. Intinya seperti itu untuk prosedur yang ini. Kemudian yang dua view ini mestinya untuk menampilkan di websitenya. Jadi nanti kalau kita buka di websitenya, kita refresh, kita tadi bikin folder namanya meter. Nah, di sini akan ada dua view, real time dan record average selama setiap 15 menit. Jadi ini mengambil dari view real time ini dan view tiap 15 menit. Seperti itu. Oke. Kita lihat datanya. Oh, ini kok kosong ya? Coba kita cek. Oh iya, oh sorry. Yang di Arduino-nya tadi belum saya colok untuk ini ya. Untuk arah ke RS485-nya. Kita bisa cek di sini. Oke, pengiriman sukses. Kita lihat di datanya. Yang terakhir, apakah sudah muncul? Ini sudah muncul. Tadi yang atas tidak muncul karena yang pin 0 dan 1 yang arah ke modbusnya belum saya colok kabelnya. Ini baru muncul. Oke, seperti itu intinya. Mungkin kita hapus dulu datanya ya, biar datanya valid. Kita refresh, dia akan mengirim tiap 5 detik. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini, jika dia menitnya itu kelipatan 15, baru akan di rata-rata kemudian masuk di sini, seperti itu. Ini karena menitnya 26, jadi mungkin di menit 30 dia akan baru merata-rata data di sini, kemudian dimasukkan ke per 15. Seperti itu. Dan ini tampilannya yang untuk webnya. Jadi nanti kalau meternya lebih dari 1, dia akan muncul meter 1, meter 2, meter 3, dan seterusnya. Dan ini record untuk per 15 menitnya. Seperti itu. Oke.
Mungkin urutannya seperti itu untuk instalasinya. Ini untuk instalasinya sudah selesai, mungkin agar bisa dimengerti sampai di sini untuk instalasinya. Kemudian kita bahas step by step untuk programnya. Yang pertama mungkin di Arduino ya. Jadi ini urutannya seperti ini. Program ini akan menarik data dari Modbus. Jadi sebenarnya sudah kita bahas di video yang pertama untuk komunikasi dan lain-lain. Yang perlu dibahas di sini adalah datanya. Jadi ini saya pindahkan ke sini. Jadi di sini fungsinya adalah menjalankan file ini. Run Modbus H adanya di sini. Jadi urutannya kita buka dulu untuk di sini ada folder register list. Silakan dibuka filenya Excel. Ini adalah data register dari PM5350. Jadi yang saya tarik di sini adalah untuk current, kemudian voltage, power, dan power factor, dan frekuensi. Total datanya adalah 35. Saya rangkum di sini. Jadi ini total data yang saya tarik adalah 35. Kalau di array itu dari 0 sampai 34, seperti itu. Kemudian untuk setiap data ini disimpan di dua register. Jadi contohnya misalkan current A itu disimpan di register 3000, kemudian komanya disimpan di register sebelumnya. Jadi misalkan ini sudah kita bahas di video sebelumnya sebenarnya. Jadi contohnya misalkan gini, 10,5 gitu. Jadi angka 10 ini disimpan di register 3000, 5 disimpan di register 2999 atau register sebelumnya, seperti itu. Tipe datanya adalah float atau pecahan. Untuk yang lainnya yang bersama, yang berbeda adalah di power factor. Ini kebetulan saya belum paham yang ini, tipe data ini. Di sini penjelasannya ada di sini. Tapi karena power meter saya belum ada CT-nya, jadi di power meter saya belum muncul di power logic meter saya yang PM5350. Jadi belum muncul display untuk power factor. Jadi sementara saya tarik sebagai float karena saya belum bisa mengcompare apakah data ini sudah benar atau belum, seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau paham bisa di-share di kolom keterangan. Mungkin nanti kalau saya sudah dapat data pastinya akan saya update untuk aplikasinya. Oke. Terus tiap-tiap register ini akan menyimpan untuk tiap-tiap data ini akan tersimpan di dua register. Jadi misalkan current A sampai current average ini jumlahnya ada 6, maka di sini akan saya tarik sebanyak 12 register karena satu data disimpan di dua register. Nah, untuk Arduino-nya ini bisa dicek di sini. Jadi data satu ini saya gunakan untuk menyimpan current jumlah 12. Kenapa? Karena di sini ada 6 data yang saya tarik. Dan satu data menyimpan di dua register, maka di sini jumlahnya adalah 12, seperti itu. Jadi ini akan menarik data di nomor 2999 sampai 3010, seperti itu. Kemudian sama untuk voltage, power factor, dan frekuensi, seperti itu. Menyesuaikan jumlah yang ditarik. Oke. Kemudian di sini karena saya menggunakan 5 data, maka saya menggunakan 5 paket di sini. Paket 1 sampai paket 5 yang dikirim, yang diminta dari Modbus Master atau Arduino-nya ke Modbus Slave-nya atau PM5350-nya. Nah, untuk paketnya yang dikirim seperti ini. Jadi untuk paket pertama, dia slave-nya adalah 1, ini slave atau alamatnya PM5350-nya. Lebih detailnya bisa dilihat di video yang pertama ya. Kemudian fungsinya di red holding register. Kemudian untuk address-nya ini di 2999 atau yang di sini tadi di register 3000 dan sebelumnya. Jadi sebelum 3000 adalah 2999. Sebanyak
12 kali, atau di sini saya tulis array size data 1. Jadi biar tidak menulis ulang untuk jumlah data ini. Fungsi ini sebenarnya ada di sini. Jadi array size ini adalah menghitung jumlah data array. Jadi dia akan menghitung data ini. Karena di sini ada 12, maka di sini akan muncul 12. Atau ini sebenarnya sama dengan saya tulis seperti ini. Tapi agar memudahkan, maksudnya jika diganti di sini tidak perlu ganti, maka penulisannya adalah seperti ini. Oke, untuk selanjutnya sama. Jadi ini dari 3019 sejumlah 18, kemudian ini 3053 sejumlah 24, dan seterusnya seperti itu. Oke. Kemudian jumlah datanya tadi ini sebanyak 35. Sebenarnya ada 36, tapi ada satu yang tidak dipakai. Jadi ini kebetulan ada satu jeda, yang lainnya urut sebenarnya, tapi ada satu yang dijeda di sini. Ini dari bawaan registernya. Jadi di sini. Kalau yang lainnya urut, jadi dia mengambil angka genap semua, 3020, 22, 24, 26 seperti itu. Tapi yang ini dia ada di jeda, jadi 3032, kemudian 3036. Yang 3034-nya tidak dipakai di sini. Jadi artinya karena ini saya hitung semua, di sini ada 9, berarti saya tarik di 18 di sini. Ini. Tapi yang satu register atau dua register ini tidak saya pakai. Jadi ini ditarik, tapi datanya tidak dikalkulasi. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah perintah dari library simple motornya untuk konfigurasi modbusnya. Kemudian setelah inisialisasi, library ini akan menarik data modbus. Jadi fungsinya ada di sini. Ini fungsinya untuk menarik data modbusnya. Nanti di sini saya bikin fungsi untuk setiap 5 detik. Ini akan menjalankan perintah untuk modbus data. Fungsi ini sebenarnya untuk convert data yang sudah ditarik tadi menjadi float. Jadi di sini posisi lokasi fungsinya ada di sini. Jadi data-data tadi yang sudah ditarik itu akan dimasukkan ke variabel data 1, data 2, data 3 sampai data 5. Seperti itu. Kemudian setiap 5 detik saya convert data-data tersebut menjadi float. Kemudian saya masukkan ke variabel metadata. Seperti itu. Untuk fungsi konverternya saya dapat dari sini. Ini saya tulis untuk menghargai yang share fungsinya. Oke, urutannya seperti itu. Kemudian setelah di convert ke float, ini kita kirim ke server. Fungsi pengirimannya ada di Ethernet. Jadi perintah yang ini tadi, send to server, itu adanya di sini. Jadi urutannya setelah di convert ke float, kemudian dimasukkan ke variabel metadata. Di sini di convert lagi menjadi JSON. Jadi yang dari sini yang dikirim ada dua, yaitu ID dan DT. DT ini ID ini adalah device ID-nya. Di sini saya tulis meter 1. Ini nanti akan muncul di sini. Jadi untuk ID meternya, jadi kalau dia sudah jika lebih dari 1, ini akan muncul meter 1, meter 2, dan seterusnya seperti itu. Jika yang ditarik lebih dari 1, ada lebih 1 meter yang dimasukkan ke dalam database-nya, seperti itu. Ini sudah 36, harusnya sudah muncul di sini. Oh, ini sudah ada. Jadi tiap 15 menit akan muncul di sini. Jadi ini di 23.30 akan rata-rata data dari real time tadi. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah IP-nya ini disesuaikan dengan IP yang dibutuhkan. Jadi ini IP meternya, ini IP servernya. Jadi
Kalau bisa ini satu kelas, atau kalau beda kelas harus ada router. Intinya ini harus bisa mengirim data ke sini seperti itu. Kemudian ini MAC address-nya jangan lupa diganti untuk tiap-tiap device. Kemudian ini proses pengirimannya. Jadi dia mengirim ke folder matter, kemudian insert PHP. Jadi kalau di htdoc-nya tadi diganti, misalkan dinamain folder yang lain, kemudian ini diganti juga, di sini harus ikut diganti. Seperti itu. Kemudian ini IP servernya sama dengan IP yang di sini. Oke. Kemudian ini adalah authentication basic atau authentication basic. Jadi ini fungsinya untuk memberikan security. Jadi intinya gini, folder insert tadi atau file insert PHP tadi sebenarnya kan bisa diakses dari website ya. Jadi kalau ada orang yang iseng, dia bisa ngisi di websitenya untuk ngirim ke servernya. Jadi kan ada kiriman data tidak valid ya, yang diisi orang seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu, maka di sini saya kasih password. Jadi di sini ada password untuk masuk ke servernya. Jadi kalau kita lihat di di aplikasinya tadi saya buatkan di sini generator untuk authentication-nya untuk webnya. Jadi misalkan kita buat user dan password baru, misalkan di sini Roni gitu, kemudian di sini misalkan ini secret 12345, kita generate, hasilnya seperti ini. Nanti ini tinggal di copy saja ke sini jika mau diganti. Seperti itu. Oke ya. Kemudian jangan lupa yang untuk di PHP-nya juga diganti. Adanya di file insert PHP yang di sini. Jadi silahkan ganti yang di sini, user dan passwordnya. Ini defaultnya. Oke, kemudian ini untuk view-nya. Yang ini selalu saya tampilkan. Kenapa? Biar untuk debug-nya mudah. Jadi nanti kalau misalkan mau ngecek datanya sukses atau enggak, tinggal dicolok di USB-nya, kemudian dicek serial monitor. Kemudian untuk yang lainnya, debug-nya saya nonaktifkan atau bisa di-enable dari sini. Jadi kalau ini di set 1 seperti ini, debug-nya akan muncul semuanya. Cuma ini saya sarankan untuk debugging aja karena portnya dipakai untuk USB dan protokol RS485-nya. Jadi disarankan dibuat 0 jika sudah dipasang, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk urutan pengiriman data dari Arduino-nya. Kemudian untuk PHP-nya di sini saya sudah membuatkan 4 file ya. Jadi untuk CSS dan ini sebenarnya ini isinya Bootstrap dan jQuery. Ini library saja. Yang perlu dibahas adalah yang function. Mungkin ini. Jadi ini sesuaikan dengan database-nya. Jadi kalau di tempat saya ini untuk MySQL-nya usernya root, nggak ada passwordnya. Kemudian database-nya tadi saya namakan meter. Kalau diganti di sini, maka di sini harus ikut diganti juga. Kemudian ini fungsi untuk koneksi MySQL, mungkin tidak perlu dibahas ya. Kemudian ini saya bikin function lagi untuk handle HTTP request-nya. Jadi di sini ada fungsi-fungsi connect untuk cek inputnya valid atau tidak, kemudian untuk perintah database, kemudian untuk membuat tabel, kemudian buat list tadi, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk fungsinya, bisa dilihat sendiri fungsinya di situ. Kemudian di sini untuk insertnya tadi adanya di sini, tadi sudah kita bahas. Jadi urutannya dia akan mengecek basic authentication tadi, kemudian
dicek user passwordnya, kemudian disimpan ke database. Mungkin seperti itu penjelasan singkatnya. Kemudian di sini ada indeks PHP, ini lebih ke template-nya. Jadi di sini hanya template untuk view aplikasi dan fungsi-fungsi JavaScript. Jadi ini sebenarnya lebih ke sini template ini. Kemudian ada satu lagi proses. Jadi ini adalah yang menghandle permintaan dari template. Misalkan kita minta halaman real time, di sini akan dihandle di halaman real time gitu. Jadi dia menampilkan database view real time. Jadi dia menarik database yang ini, kemudian ditampilkan di sini seperti itu. Atau misalkan saya minta record 15 menit, di sini akan membaca tabel view 15 menit yang ini, kemudian akan ditampilkan di sini seperti itu. Ini basic aplikasi tadi untuk generate. Oke, mungkin seperti itu untuk fungsi-fungsinya. Untuk mungkin sudah terlalu panjang ya untuk videonya. Mungkin sampai di sini untuk tutorial instalasi dan penjelasan aplikasinya ya. Oke, terima kasih sudah menonton.